Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Putri Priambodo dengan NPM 20401040 dari kelas 20 Manajemen A. Di sini saya akan mempraktikkan penggunaan kalkulator finansial dengan menggunakan contoh-contoh soal yang ada di page 1 sampai 6. Di sini saya menggunakan kalkulator finansial di iPad. Di page yang pertama ada soal, pada ulang tahun ke-20 tahun, Ayu memperoleh hadiah uang sekolah sebesar 10 juta. Sebagai hasil tabungan, ayahnya sejak Ayu dilahirkan, berapa besarnya uang yang ditabungkan ayahnya pada saat ia lahir jika tingkat bunga tabungan tidak berubah yaitu 6%, PA dihitung per semester. Diketahui V-nya sama dengan 10 juta, N sama dengan 20, sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40. I-nya sama dengan 6% per tahun, sama dengan 3% per 6 bulan. PV-nya sama dengan 3.065.568 rupiah. Penghitungannya yaitu dengan diketahui future value-nya yaitu minus 10 juta. Kita masukkan 10 juta di future value. Kemudian N-nya 20 tahun karena dihitung per semester, maka dikonferensi jadi 40 semester semi-annually period. Sini 40, ininya diganti jadi semi-annually. Rate-nya juga diganti jadi semi-annually. Kemudian tingkat bunganya 6% per tahun. Dikonferensi ke semester jadi 3%. Karena tadi sudah diganti jadi semi-annually, jadi ini tinggal diisi 3. Karena sudah ada persennya, jadi tidak usah menggunakan persen lagi. Kemudian compoundingnya pun diganti jadi semi-annually. Maka present value adalah ini, 3.065.568 rupiah. Sudah sama dengan hasil present value di page pertama ini. Kemudian selanjutnya soal kedua yaitu 30 tahun lalu Pak Tata membeli tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 3.000 per meter perseginya. Apabila kenaikan harga tanah rata-rata per tahunnya adalah 8%, berapakah nilai dari aset tanah yang dimiliki oleh Pak Tata saat ini? Di reset dulu. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu 30 tahun yang lalu, Pak Tata membeli tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 300.000 per meter perseginya. Apabila kenaikan harga tanah rata-rata per tahunnya adalah 8%, berapakah nilai dari aset tanah yang dimiliki oleh Pak Tata saat ini? Diketahui N sama dengan 30 diganti periodnya menjadi annually. Kemudian kenaikan harga tanah per tahunnya yaitu 8%. Karena ini sudah annually jadi tidak usah diganti. Kemudian compoundingnya diganti menjadi annually. Present value-nya sama dengan 300 juta. Minus 300 juta. Dari hasil 300 juta yaitu dari 1000 meter persegi dikali 300.000 per meter persegi. Dimasukkan dengan tanda minus. Kemudian, maka future value yang dihasilkan adalah segini.
sudah sama dengan hasil yang ada di page soal halaman pertama. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga di slide selanjutnya, yaitu Pak Jimmy membeli rumah seharga 250 juta dengan membayar uang muka 30% dengan sisa kredit. Untuk pelunasan, dia mencicil selama 120 bulan dengan tingkat bunga 15% per tahun dan dihitung bulanan. Berapa besarnya angsuran per bulannya? Diketahui N-nya 120 per bulan. Kemudian untuk tingkat bunganya yaitu 15% per tahun sama dengan dikonferensikan per bulan jadi 1,25 per bulan. Kemudian compoundingnya pun per bulan. Selanjutnya present value-nya yaitu minus 175 juta. Itu hasil dari 70% dikali 250 juta. Maka angsuran per bulannya adalah 2.823.361 rupiah. Kemudian selanjutnya soal yang kedua, Pak Rudi ingin memiliki dana sebesar 2 miliar rupiah ketika ia pensiun. 20 tahun yang akan datang, jika asumsi tingkat suku bunga adalah 10% per tahun, berapa yang harus dia tabungkan setiap tahunnya untuk 20 tahun yang akan datang yang akan dimulai akhir tahun ini. Diketahui future value-nya yaitu 2 miliar. Minus 2 miliar. Kemudian N-nya 20 tahun annually. Diganti menjadi annually. Kemudian tingkat bunganya yaitu 10% annually. Compoundingnya pun diganti menjadi annually. Maka dana yang harus ditabung setiap tahunnya adalah 34.919.249 rupiah. Sudah sama dengan yang di page kedua. Kemudian lanjut ke page ketiga, yaitu Pak Rusli memiliki anak usia 2 tahun saat ini. Pak Rusli ingin menyiapkan biaya pendidikan kuliah untuk anak. Bila total biaya kuliah saat ini adalah 200 juta dan asumsi kenaikan biaya pendidikan per tahun adalah 8% PA, maka berapa besar biaya pendidikan saat anak Pak Rusli berusia 18 tahun? N-nya yaitu 16 annually. Kemudian kenaikan biaya pendidikannya yaitu 8%. Ini diganti menjadi annually karena yang rate-nya sudah annually. Kemudian compoundingnya pun diganti menjadi annually. Kemudian present value-nya yaitu 200 juta menggunakan tanda minus. Maka future value-nya yaitu 685.188.528 rupiah. Kemudian sudah sama dengan hasil yang
berada di soalnya. Kemudian selanjutnya, Pak Gede ingin menyiapkan dana pendidikan sebesar 400 juta pada saat anaknya berusia 18 tahun, di mana saat ini anaknya berusia 4 tahun. Saat ini Pak Gede baru memiliki 30 juta khusus dipersiapkan untuk dana pendidikan anaknya. Berapa yang harus ditabungkan setiap bulannya jika tingkat suku bunga 12% per tahunnya? Diketahui future value-nya yaitu 400 juta minus 400 juta. Kemudian present value-nya yaitu 30 juta. Kemudian N-nya iya, bentar. Ulang. Soal selanjutnya, Pak Gede ingin menyiapkan dana pendidikan sebesar 400 juta pada saat anaknya berusia 18 tahun, di mana saat ini anaknya berusia 4 tahun. Saat ini Pak Gede baru memiliki 30 juta khusus dipersiapkan untuk dana pendidikan anaknya. Berapa yang harus ditabungkan setiap bulannya jika suku bunga 12% per tahunnya? Yaitu future value-nya 400 juta dimasukkan dengan menggunakan tanda minus. Kemudian present value-nya 30 juta. Kemudian N-nya 14 tahun dikarenakan menabung setiap bulan. Maka dikonversi menjadi 168 per bulan. Selanjutnya tingkat suku bunganya yaitu 12% per tahun dikonversi per bulan jadi 1%, diganti menjadi per bulan. Compoundingnya pun monthly atau per bulan. Maka dana yang harus ditabung setiap bulannya adalah 556.289 rupiah. Next, soal yang keempat. Pak Rusli memiliki anak Rasya namanya. Saat ini berusia 12 tahun. Pak Rusli ingin menyiapkan biaya untuk Rasya kuliah nanti. Apabila biaya kuliah saat ini adalah 180 juta dan kenaikan biaya per tahun adalah 7% dan tingkat pengembalian investasi diasumsikan 12% PA, maka berapa dana yang harus ditabung Pak Rusli setiap tahunnya? Di soal keempat, yaitu Pak Rusli memiliki anak bernama Rasya. Saat ini berusia 12 tahun. Pak Rusli ingin menyiapkan biaya untuk Rasya kuliah nanti. Apabila biaya kuliah saat ini adalah 180 juta dan kenaikan biaya kuliah per tahun adalah 7% dan tingkat pengembalian investasinya diasumsikan 12% PA, maka berapa dana yang harus ditabungkan Pak Rusli setiap tahunnya? Diketahui N-nya sama dengan 6 tahun diganti menjadi tahun. Kemudian bunga yang dihasilkan yaitu 7% per tahun. Kemudian compoundingnya pun diganti menjadi tahun atau annually. Present value nya yaitu minus 180 juta. Maka future value yang dihasilkan adalah 270.131.463 rupiah. Sudah sama seperti di soal. Kemudian selanjutnya
akan dicari berapa dana yang harus ditabung untuk setiap tahunnya menggunakan future value yang tadi yang sudah dicari. Tinggal menambahkan tanda minus 270 Selanjutnya akan dicari berapa dana yang harus ditabung untuk setiap tahunnya menggunakan future value yang tadi yang sudah dicari. Tinggal Kemudian selanjutnya akan dicari berapa dana yang harus ditabung untuk setiap tahunnya menggunakan future value yang tadi yang sudah dicari. Tinggal menambahkan minus pada future value. Kemudian 12% annually sudah betul. Kemudian periodenya yaitu 6 tahun diganti karena itu masih bulan. Compoundingnya pun diganti menjadi per tahun. Maka dana yang harus ditabung setiap tahunnya yaitu 33.287.143 rupiah. Selanjutnya di page kelima yaitu ada soal Pak Didi memiliki satu orang anak berusia 10 tahun saat ini. Pak Didi ingin menyiapkan biaya untuk anak kuliah nanti usia 18 tahun. Apabila biaya kuliah saat ini 210 juta dan kenaikan biaya kuliah per tahun adalah 10 juta dan tingkat pengembalian investasi diasumsikan 14% PA, maka berapa dana yang harus ditabung Pak Didi setiap bulannya? Lagi bikin. Kamu kedengaran? Iyalah. Enggak itu. Ulang lagi goblok. Sorry. Sudah. Kemudian soal selanjutnya, Pak Didi memiliki satu orang anak berusia 10 tahun saat ini. Pak Didi ingin menyiapkan biaya untuk anaknya kuliah nanti usia 18 tahun. Apabila biaya kuliahnya saat ini adalah 210 juta dan kenaikan biaya kuliah per tahunnya adalah 10% dan tingkat pengembalian investasi diasumsikan 14% PA, maka berapa dana yang harus ditabung Pak Didi setiap bulannya? Diketahui N-nya sama dengan 8 tahun annually. Diganti karena itu masih bulan, diganti menjadi tahun. Kemudian kenaikan biaya kuliahnya yaitu 10% per tahun. Tidak lupa compoundingnya pun diganti menjadi per tahun. Present value-nya yaitu 210 juta dimasukkan dengan tanda minus. Maka future value yang dihasilkan yaitu 450.153.650 rupiah. Sudah sama seperti yang ada di soal. Kemudian selanjutnya kita menghitung berapa biaya yang harus ditabung setiap bulannya menggunakan future value yang sudah dicari. Tinggal menambahkan tanda minus di future value. Kemudian N-nya sama dengan 8 tahun, dikonferensikan ke bulan menjadi 96 bulan. Kemudian tingkat pengembalian investasinya 14% per bulan. Dikonferensikan menjadi 1,667 per bulan.
Kemudian compoundingnya diganti menjadi per bulan. Maka dana yang harus ditabung setiap bulannya adalah Rp2.568.52. Kemudian slide selanjutnya yaitu Pak Rahmat ingin menyiapkan dana pendidikan kuliah untuk anaknya kelak usia 18 tahun. Biaya kuliah saat ini adalah 300 juta. Saat ini Pak Rahmat berusia 5 tahun. Anak Pak Rahmat berusia 5 tahun. Saat ini Pak Rahmat baru memiliki 25 juta khusus dipersiapkan untuk dana pendidikan anaknya. Berapa yang harus ditabungkan setiap bulannya jika tingkat suku bunga 15% per tahunnya? Bila kenaikan biaya pendidikan per tahun 8%. Diketahui N-nya 13 tahun. Kemudian bunga per tahunnya yaitu 8%. Kemudian present value-nya yaitu 300 juta menggunakan tanda minus. Compoundingnya diganti menjadi tahun. Maka future value-nya yaitu 815.887.117 rupiah. Sudah sama dengan yang ada di soal. Setelah itu dicari berapa dana yang harus ditabung per bulannya menggunakan future value yang sudah dicari. Tinggal menambahkan tanda minus. Future value-nya itu minus 815.887.117. Kemudian present value-nya yaitu 25 juta. Kemudian bunga per tahunnya yaitu 15%. Dikonversikan ke bulan menjadi 1,25 per bulan. Kemudian N-nya sama dengan 13 tahun, dikonversikan ke bulan menjadi 156 bulan. Compoundingnya pun monthly. Maka dana yang harus ditabung setiap bulannya adalah 1.350.636.000 rupiah. Sekian praktik penggunaan kalkulator finansial dengan menggunakan contoh soal yang ada di file Edlink. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.